Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'minin bi zikrillah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, tingkatnya hadirin hadirat jamaah perguruan Tarekat Naksabandi yang mengikuti zikir online pada pagi subuh kali ini yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulai ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita di dalam kita menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian kita akhiri dengan zikir dan selawat. Semoga juga amal ibadah kita ini dilimpahkan rahmat dari ridhonya. Amin. Amin. Selawat dan salam atas pada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, wujudnya, syafaatnya, semoga kita selalu dapat mengikuti dan mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa subuh kali ini adalah subuh yang sangat khas, ya, di mana kita pada kesempatan ini kita ada di daerah Katulistiwa, ya, di Kalimantan Barat, bahwa kita hadir di sini dalam rangka untuk melakukan pengantaran terakhir terhadap salah satu jamaah kita sebagai badal di Kalimantan Barat ini, mengantarkan atas keberadaan yang terakhir beliau yang sudah lumayan sepuh, ya, dan dalam usia yang cukup, dalam usia yang 60 tahun, dalam usia yang 60 tahun inilah dia berpulang ke rahmatullah. Semoga kepulangannya, ya, diberkati, ya, pulangan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ini merupakan satu pelajaran, ya, buat kita sebagai peringatan buat kita terhadap begitu pentingnya jadi dalam kehidupan hari-hari ini untuk kita selalu waspada, dan kematian hari-hari mengintip kita, ya, soal waktu juga kita akan seperti demikian. Namun sebelum kita menemuinya, kita tentu harus benar-benar dalam kewaspadaan, ya, tetap dalam kondisi kita selalu ingat, ya, kepada Allah SWT. Karena tidak ada cara kita
di dalam mempersiapkan diri kita, kecuali hanya ingat kepadanya melalui zikir, melalui ilmu petunjuk atau ilmu hidayah yang sudah kita terima sama-sama. Semoga kita dapat dalam iman, ya, dalam beramal serta istiqomah di dalamnya, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa zikir ini bisa ada di kondisi apapun. Dan inilah pentingnya istiqomah, supaya ini diajarkan atau ditalkinkan. Karena kita selalu, ya, ada yang mendampingi, yang membimbing, sehingga orang yang berharap, ya, selalu mereka memahami, ya, bahwa nanti ada yang membimbing, yang mengajari, sehingga mereka tidak begitu tertarik untuk belajar atau mendalami dan sebagainya. Itu adalah pandangan yang keliru, ya. Ya, lebih baik kita bisa, ya, membimbing diri kita sendiri, kan, nah, daripada di saat itu ya ada orang. Tapi kalau mereka paham atau tahu, atau sampai, kalau tidak, kan sebuah kebahayaan buat kita. Tentu inilah sebagai pandangan kita bahwa perkara itulah perkara yang sangat penting, yang sangat menentukan nasib kita selanjutnya, keberadaan kita di alam ruh atau alam barzah. Kalau tidak demikian, maka kita tidak akan menemui diri kita dalam keadaan yang terang benderang, malah kita sebaliknya, dalam kondisi kita berada kita pada tempat yang gelap gulita. Ini sangat berbahaya sekali. Itulah manzilah mereka, tempat mereka yang tidak jelas, ya. Dikatakan ruhnya terkatung-katung. Ruhul mukmin muta'allaqun bidainin. Ruh orang beriman itu, ya, terkatung-katung karena hutang. Nah, hutangnya di sini, inilah yang menjadi kontroversi. Ada yang memahami hutang karena hutang dunia, atau hutang masalah, misalnya harta, uang, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya bahwa hutang maksudkan adalah hutang terhadap perjanjian mereka kepada Allah, belum mereka isi. Hutang perjanjian Allah seperti apa? Adalah mereka telah meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Tapi setelah mereka yakini, namun setelah mereka ada keberadaan mereka di muka bumi, mereka lupakan, mereka tinggalkan, bahkan mereka, ya, memperhatikan, ya, artinya mengingat hal yang lain. Jauh sekali dengan apa yang mereka nyatakan, ya, ketika mereka di alam barzakh atau alam ketuhanan, sebagai mana yang dinyatakan oleh Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidaklah aku Tuhanmu. Sehingga kita menjawab bersama dengan pernyataan bala, benar engkaulah Tuhan kami. Pernyataan ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah, ya, penjelasan yang sangat menjadikan sebuah rujukan, ya, terhadap para ahli tafsir, para ulama, para ahli ilmu, sehingga mereka bagaimana memenuhi perjanjian itu supaya mereka nantinya tidak jadi ada hutang, yaitu memenuhi perjanjian mereka pada. Namun untuk memenuhi perjanjian itu secara murni, secara sempurna, tentu harus memperdalam, ya, mempelajarinya atau memahami bagaimana terhadap perjanjian itu, artinya hutang itu yang semurni-murni. Mereka harus mengambil
artinya memenuhinya perjanjian itu yang sesungguhnya menjadi kontroversi, artinya bahwa mereka hanya sebatas menjalankan kewajiban-kewajiban yang mereka pandang bahwa menjalankan sholat, puasa, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya misalnya. Akan tetapi di sini adalah yang dimaksudkan bahwa bagaimana kita ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Nah, inilah yang harus dipenuhi. Nah, pernyataan ini benar-benar harus jelas, harus benar-benar kita aplikasikan, ya. Tidak sekedar kapan atau sekedar untuk pernyataan yang sebatas ya memenuhi sebagai pernyataan saja atau ucapan, tetapi masih jauh ya dengan apa yang sebagai kenyataan yang sesungguhnya. Artinya ingat, inilah yang menjadi kewajiban kita yang sesungguhnya, supaya kita tidak terbentur dengan pandangan-pandangan yang lain. Maka di sini perlu ada bimbingannya, ada mursyidnya, ada yang menunjukkannya tentang bagaimana ingat yang sejati, ingat yang sebenar-benarnya, ingat sebagaimana yang ditujukan. Kalau sebelum kita tunjukkan, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Ingat ini adalah bukan dengan pikiran. Ingat ini bukan dengan lisan. Ya. Bukan dengan segala gerakan-gerakan, akan tetapi adalah melalui pengenal hakikat, mengenal haknya Allah. Karena melalui dialah, dengan hak Allah kita mengingatnya. Itu sebabnya kita ditunjukkan hak Allah, dengan itulah kita dapat mengingatnya. Dengan dialah kita berzikir, dengan dialah kita berdoa, dengan dialah kita sholat, dengan dialah kita ibadah. Oleh sebab itu apapun ibadah harus melihat. Maka kita tentu pentingnya di situ adalah kita dibimbing rohani kita, dibimbing kalbu kita. Dari situlah kita memulai, maka di situ kita diberikan keilmuannya, ya, diberi suatu tuntunan di situ. Kita akan membuka hakikat, itulah sebenarnya di situ intinya, di situ, dari situ kita memulainya, sehingga kita tidak terburu-buru di dalam menjalankan perintah. Begitu kita sudah ada bimbingan, sudah kita dapatkan petunjuknya, sudah kita dapat merasakan, sudah mulai dari situ, karena sudah kita temui apa yang menjadi perhatian kita sebagai musyahadah kita di dalam beribadah. Walaupun kita dipahamkan sepaham-pahamnya, ya dijelaskan seluas-luasnya, tapi sepanjang belum kita ditunjukkan masih ngabang, ya. Terkecuali kita sudah ditunjukkan, baru dijelaskan, dipahamkan lebih enak, itu lebih mudah, ya. Tahu arah pemahamannya, penjelasannya, kan itu. Tinggal kita praktik, dan itulah yang menjadi keyakinan kita semakin meningkat. Itulah yang menjadi satu kepahaman kita secara kerohanian kita dapatkan. Ada pemahaman secara logika, iya, secara pemahaman secara umum bisa jadi karena berdasarkan dari akli dan akli. Tetapi pemahaman secara rasa, secara pengalaman itu berbeda. Itu fakta, itu nyata. Itu yang menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Dan inilah menjadi buruan-buruan Allah, orang yang pecinta Allah. Jadi orang-orang Allah ini, mereka terus berjuang, terus berjuang, bahkan dia lebih khusus lagi, dia uzlah, mengasihkan diri. Lebih daripada itu, dia halwat, bertahanus, ya, bersuluk di situ. Karena proses itulah yang paling ideal, ya, untuk
Karena di mana pada situasi itu kita benar-benar ya kita tinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan tentang materi, hal-hal yang berkaitan tentang urusan-urusan dunia. Ibarat kita ini ya istilahnya belajar mati sebelum mati. Nah, ya, kalau belajar itu ketika sudah menghadapi nazar itu karena kita sudah pelajari sebelumnya, jadi kita tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan di situ. Tidak ada sebuah hal yang merasakan terganggu, justru dia menunggu. Ah, itu kapan. Itulah yang bagi orang-orang ahli Allah itu sangat dinanti-nantikan gitu sebenarnya, bukan hal-hal yang mereka tapi kenapa kita malah ya khawatir, takut dan sebagainya, berarti kita ini belum ada persiapan yang maksimal ya. Atau belum mengerti, belum paham apa yang harus diperbuat di syarat Tuhan, hanya muncul ketakutan. Nah inilah seperti ini kita harus hilangkan ya. Tidak boleh ada, kita ada. Jadi kalau ada berarti keimanan kita masih lemah ya. Ya. Jadi kalau keimanan kita benar-benar sempurna dan sudah kita membuktikan keimanan itu, justru malah kita menunggu ya, kita ya malah lebih cepat ya, itu lebih menarik, lebih baik kan, bukan kita hindari seperti itu. Hal yang menakutkan ya, justru Allah memberi hadiah sesungguhnya ya, terhadap orang beriman. Maka al-maut tukhfatul mu'min, mati adalah hadiah bagi orang yang beriman. Jadi kita tidak menghindari untuk kita dibagi hadiah oleh Allah, malah mau cepat-cepat mendapatkan melalui kematian itu sendiri sebenarnya. Makanya orang berharap mati dalam husnul khotimah, bukan sebaliknya. Seolah dari mana bisa? Tentu dari ilmu dengan amal mereka kan? Itu sebagai jalan mereka untuk memperoleh. Banyak orang berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Namun tidak cukup kita berilmu dengan ilmu syariat saja. Harus dua-duanya ya. Syariat juga hakikat terlebih-lebih ya. Ada dua ilmu ini, ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir ini untuk hukukul adamin sebenarnya, hak-hak kita, memenuhi hak-hak kita sama masyarakat dan nas. Sedangkan ilmu hakikat adalah memenuhi urusan kita kepada Allah, ya, ubudiyah kita. Jadi itu sebagai jalannya. Tidak cukup kita ibadah dengan qauliyah dan fi'liyah ya, tanpa kita menghadirkan hati. Itu kaitannya dengan begitu juga dengan hakikat tidak cukup, karena syariat ini kita tinggalkan, karena dua kewajiban ini wajib kita ya, akhir Pak. Kalau kita syariat Nabi, kaifiat Nabi Muhammad. Jadi inilah sebenarnya sebagai perbekalan kita sebenarnya ya, untuk menuju kepada liqa Rabbi. Di situ dalamnya ada zikirnya, zikir yang berbekalan, zikir yang terus-menerus. Dengan cara itulah liqa Rabbi itu tercapai. Bagaimana yang Allah katakan, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi dalil ini hanya peringatan, tinggal kita bagaimana kita menjalankan, mengaplikasikan. Tapi bagaimana peringatan ini harus dilengkapi, yang harus dipahami gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar Quran ini luar biasa. Itu membuat kita tenang, damai, ayem, seolah-olah untuk semangat hidup itu nyata jelas. Jadi kita tidak ngawur ya, tidak kemana-mana ya. Nah, itu kepikiran kita jelas, tujuan kita jelas. Apa ending dalam kehidupan itu tahu kan begitu. Nah, jadi mereka tidak ada kepanikan.
sangat nyaman, ya sangat karena mereka sudah benar-benar mempersiapkan dirinya dengan ilmu dan amal yang ada. Coba kita perhatikan dari beberapa jamaah yang sudah mendahului kita, ya begitu tenang, begitu aman, begitu adem, ya. Tapi ada juga agak sedikit kesulitan juga, ada juga yang sangat berat juga dan sebagainya kan. Itu juga tidak terlepas dari apa yang diperbuat dari sebelumnya. Tetapi dalam wadah perbulan ini, disinilah keuntungannya, ya, bahagianya bahwa kita didoakan, ya, kita dimohonkan, kita diberi, ya apa namanya, ya kesempatan kita, ya, untuk kembali. Ya, ada cara kita untuk kembali ke Allah cepat sekali kan, walaupun proses itu sangat berat, tapi begitu cepat kita menemukan jalannya, ketemu dia, itu sehingga dengan singkat itu jadi berubah situasinya, itu yang luar biasa. Nah, itulah yang sesungguhnya yang dikatakan dalam Al-Quran, ya, bahwa di mana seorang hamba itu akan diterima tabar sepanjang ruhnya masih ada di tenggorokan misalnya. Sepanjang mereka tidak melakukan syirik, ya, itu yang berbahaya. Sebabnya kita di titik terakhir itu penting di situ, ya. Itu bagaimana kita harus mengembalikan diri kita, apa yang harus diperbuat di situ. Titik akhir kita itu harus jelas, harus di mana. Dan disitulah mereka harus memiliki tempat kedudukan di situ, ya. Setelah kita dikatakan dengan wilayah atau makom, kita akan kembali sesuai dengan makom kita masing-masing. Dari tabi'i misalnya, Itopi misalnya, orang Rabbani. Tapi kalau enggak, kita ada di mana di situ. Pada itu sebuah penafakan, sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya, harus mereka ada di situ. Kalau enggak, itulah yang berbahaya, ya. Jadi dengan adanya tahapan itu, sehingga kita jelas arah kita menuju kepada liqa rabbihnya, sampai menuju kepada Rabbah. Jadi hidupi rohani itu semuanya, orangnya pada roh, ke situ semuanya. Bayangkan dari hobi saja kita sudah terhubung ke situ, apalagi kita sudah ada di situ, yang semestinya kan. Tetapi kenapa tidak? Nah, inilah pertanyaan, ya, ada apa, kenapa kan? Itulah yang harus dijaga, harus kita waspadai, jangan sampai seharusnya kita di situ tapi tidak di situ. Ini yang sering saya katakan sebelumnya, jangan sampai ada hal-hal yang keliru, ada kesalahan di situ. Dan dari sisi cara mengamalkan atau mengamalkan, atau cara kita bertekad atau berpikir, itu pentingnya kita terus ada pembaharuan dalam wajuh di situ, di mana ada kelalaian, kelupaan di situ. Dan kemudian adalah kita berkhidmah, ya, bagaimana khidmah kita, respect kita, ya, kita bersyukur kita kepada kepada yang menunjukkan ilmu kan, supaya jadi syukur itulah yang membawa mereka jadi orang-orang bertambah nikmatnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur pada Allah, maka Allah menambahkan nikmatnya, karunia. Orang yang ingkar, maka Allah azab dengan azab yang. Jadi kita sesungguhnya bahwa apa yang kita sudah tinggal kita istiqomah tetap dalam dalam aplikasi
dalam tetap dalam iman, tetap dalam kita sampai akhir hayat kita. Sehingga benar-benar kita menyaksikan, menemui ya diri kita di situ, keberadaan diri kita. Benar-benar kita yang memperoleh apa yang Allah janjikan kepada kita. Hadiah yang sangat agung yang mulia, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wattahiyatul yawma yalqawna salaman wa adalahum ajrun karim. Salam hormat terhadap orang beriman ketika orang beriman itu menemui Tuhannya dengan diberikan salam, yang memberikan sebuah karunia yang mulia, yang agung yang ada di sisinya. Itu sebabnya mereka ketika nazar senyum-senyum, mereka tenang, mereka seperti orang tidak, seperti orang tidur saja gitu ya, santai gitu ya, seperti itu sudah. Tapi jasad ini, jari ini nampak itu tidak menunjukkan sebuah keberatan, kesusahan gitu ya, seperti lembut sebenarnya. Itulah ya suasana rohani ketika dia kembali, bahwa mereka akan dijemput oleh para malaikat, dibawa ke arasnya Allah dari situ. Bahkan para malaikat itu pun berbangga-bangga gitu. Itu sehingga bertanya-tanya terhadap siapa ya yang datang, ini berbeda sekali ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi sangat spesial itu sesungguhnya ya. Jadi kita tidak harus ada ketakutan, kekhawatiran, karena kita sudah berada di dalam sebuah perlindungan ya, berada di dalam bentengnya. Itu siapa dia? Adalah orang-orang yang selalu berpikir kepadanya, selalu ingat kepadanya. Mendapat satu kemewahan, ya, keistimewaan, kalau mendapat prioritas yang sangat dibandingkan prioritasnya, ya, bayangkan enggak diberi prioritas golongan-golongan yang ramah yang akan masuk di dalam surganya Allah, itu orang yang selalu bersikir yang terbanyak sekali, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Itulah martabat ya daripada orang beriman. Ketika dalam beriman itu mereka mengasah diri dalamnya banyak sih. Jadi itu sebagai bentuk amalan yang paling puncak, yang paling Allah sukai. Maka di dalam hari-hari tidak boleh tidak ada zikir dalam apapun yang kita kerjakan. Walaupun itu dalam bentuk urusan dunia, dalam kehidupan hari-hari kan kita banyak berdoa sih, tapi bukan berarti urusan dunia menghalangi kita untuk berzikir. Tidak ada. Itu hanya alasan kita yang hanya jauh dari Allah, hanya tidak mau dekat, tidak mau beribadah. Sebabnya kita janganlah dilalaikan oleh hal anak di dalam ingat. Tidak ada kan, jika hanya tunduk di situ kan tidak akan. Tetapi kan lebih melihat yang lain daripada kita melihat apa yang ada. Dan itu sebenarnya ini kekeliruan, ini kesalahan yang sangat berat. Makanya ketahuan ketika dalam nazar itu di situ ya bukti kenyataan kita bahwa kita di situ adalah banyak kelalaian-kelalaian, kekurangan-kekurangan, banyak kehilapan dan sebagainya. Tapi kalau hendak justru jauh sebelumnya memberitakan dirinya terhadap kembalinya kepada Allah, mempersiapkan dirinya jauh sebelumnya. Wah, ini kembali, bisa banyak. Kalau saya satu persatu saya jelaskan ini lalu banyak ya optimal terhadap apa yang terjadi ya kepada jamaahnya kembali luar biasa, sehingga orang sampai terheran-heran kan gitu, luar biasa. Itulah perbandingannya, perbedaan-perbedaan itu. Jadi dalam hal itu kita tidak khawatir bahwa mereka selalu nyaman, aman ya. Kalau ada
perlindungan di sisi Allah dengan melalui syafaat lalu kita di dalam apa namanya rangka yang sangat indah di situ dengan hakikat ma'rifat ya. Karena semua amalan itu menjadi nur ya, semua ibadah itu jadi nur semuanya, dan ibadah ini akan mengelilingi kita, mengitari kita semua. Tetapi walaupun demikian, Allah tidak mengizinkan untuk menikmati, merasakan apa yang sudah kita rasakan. Itu makanya pentingnya adalah rahmat, ridhonya kan terhadap rahmat dari situ Allah, sehingga amal ibadah kita ya menjadi kita dapat menikmatinya ya, menjadi kita dapat ya memuaskan kita kan gitu. Ibarat begini, kita sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tiba-tiba kita sakit. Apa arti harta yang kita kumpulkan? Berarti kita tidak bisa nikmati. Seperti itu. Yang seharusnya kita itu sudah dapatkan, tinggal kita nikmati dengan apa yang kita perjuangkan. Dan sekali lagi bahwa ya, terhadap semua kita di antara kita ini, bahwa pentingnya di situ adalah kita harus benar-benar lurus, ikhlas, benar-benar kita menyerahkan diri ya kepada Allah sepenuhnya ya. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain